persembunyian Dong Hobang yang berada di Tiongkok, ada Profesor Yun dan Ayah Heryeon. Heryeon berkata memerlukan waktu untuk mengamati geng Kicol dan Jepang. Heryeon bertemu dengan Song Ki-soo. Ia menawarkan barangnya dengan harga 30 juta per kilogram dan ada 10 kilogram. Song Ki-soo menjawab, biasanya aku tidak berurusan dengan narkoba. Ia meminta harga 20 juta per kilogram. Heryeon tidak mau menerima kesepakatan itu. 내가 구멍가게에 딜하러 온 겁니까? Akhirnya Song Ki-soo menyetujui harga 30 juta. Kita harus menyingkirkan Jong Ki-chol. Dia tidak akan biarkan kita merebut penghasilannya. Kita harus menyingkirkannya sebelum dia bergerak. Heryeon menjawab, jadi kau mau membuat keributan agar semua orang tahu kau mengedarkan narkoba? Ki-chol kembali menghubungi detektif swasta itu. Junmo takut karena Ki-chol memeriksa latar belakang Lee-jong. Apa dia mencurigai sesuatu? Kepala kejaksaan memeriksa catatan panggilan detektif swasta yang bernama Chon Jin-pyong. Dia tidak bicara dengan Ki-chol sebelum kejadian. Ki-chol tidak tahu tentang ini. Artinya penyelidikan kita berjalan dengan lancar. Junmo berkata, bagaimana Chon Jin-pyong tahu soal kita? Lee-jong dan aku bisa saja mati. Do-hyung berkata, kami tidak tahu dia akan menyelidiki sejauh itu. Namun jika dia yakin, dia tidak akan biarkan Lee-jong pergi begitu saja. Kepala kejaksaan berkata, kau membuat keputusan tepat. Jika kau biarkan dia melaporkan ke Ki-chol, penyelidikan kita harus dihentikan. Ki-chol datang ke kantor Chon Jin-pyong. Di dalam ada beberapa pria. Pria itu memberitahukan bahwa Pak Chon kecelakaan. Dia jatuh dari gedung dan meninggal. Junmo memberitahukan pada Ki-chol bahwa ia dihubungi oleh Heryeon. Aku akan menyelesaikan kesepakatan kita dengan geng Tiongkok. Ki-chol curiga pada Junmo. Ki-chol berkata, kau tampak lebih peduli soal ini daripada aku. Junmo menjawab, aku ingin sukses. Aku akan lebih peduli lagi soal ini. Jadi jangan khawatir dan percayalah padaku. Akan kuselesaikan dengan baik. Lee-jong sudah diberitahukan tentang Junmo. Kepala kejaksaan meminta Lee-jong untuk sering menelpon Junmo dan membuatnya fokus. Lee-jong menjawab ini tidak bisa diselesaikan dengan panggilan telepon saja. Yang dibutuhkan Junmo saat ini adalah tambahan orang. Dia perlu bala bantuan. Kenapa kau biarkan dia sendirian? Kepala kejaksaan menjawab operasi penyamaran tidak bisa dilakukan berkelompok. Lee-jong menghubungi Ki-chol. Ia meminta bertemu dengan Ki-chol besok. 그래요. 내일 봐요. Ki-chol menghubungi Yongdae. Ia menyuruh Yongdae untuk datang ke kantor besok pagi dan jangan beritahu siapapun. Heryeon tiba dan bersiap untuk pergi dengan Junmo. Lalu Lee-jong juga datang. Junmo terkejut karena kedatangan Lee-jong. 잘 다녀오고 특이사항 있으면 연락해. 알겠습니다. Heryeon bertanya apa dia pacar Jong Ki-chol. Lee-jong bertanya siapa wanita yang di sebelah Seung-ho. Ki-chol menjawab salah satu klien kami yang menjalankan bisnis miras. Dia suka Seung-ho. Ki-chol mengajak Lee-jong masuk ke kantornya. Yongdae tiba di kantor. Yongdae diberi tugas oleh Ki-chol. Ki-chol menyiapkan kalung dan pistol sebelum pergi bersama Lee-jong. Lee-jong juga sudah membawa pistol. Ternyata Yongdae diberi tugas untuk memeriksa TKP Chon Jin-pyong yang meninggal karena jatuh dari gedung. Ki-chol mengajak Lee-jong datang ke tempat yang direncanakan akan dibangun kota internasional bebas. Aku bekerja keras untuk mendapatkan hak pengembangan dan akan menandatangani kontraknya. Aku tidak mau impian masa kecilku berakhir di Gangnam. Bayangkan saja ada hotel dan yang lainnya. Juga Ki-chol yang seorang pebisnis sukses dan ada kau di sisiku. Ki-chol ingin jujur pada Lee-jong, dan ia berharap Lee-jong juga jujur padanya. Lee-jong menjawab, aku jujur padamu. Ponsel Lee-jong berbunyi. Junmo menghubungi Lee-jong, tapi Lee-jong tidak mau mengangkatnya. Yongdae menghubungi Ki-chol. Yongdae pergi ke kantor polisi Eunpyeong dan bertanya. Mereka bilang pria itu tidak sengaja jatuh dari atap, dan ia tidak bertanya kenapa dia naik ke atap. Ki-chol bertanya bagaimana dengan ponselnya. Yongdae menjawab dia hanya membawa dompet. Kutanya 2 kali dan mereka bilang tidak ada ponsel. Juga sesuai permintaanmu, kuperiksa apa ada hal istimewa di Nokmendong. Ada tempat yang disebut Balai Persatuan Pensiunan Polisi. Ki-chol berkata, dengar baik-baik dan turuti perintahku. Yongdae masuk ke balai persatuan itu dan menyamar menjadi polisi Gangnam. Ki-chol memastikan apakah Lee-jong pernah tinggal di Wonju. Lee-jong berkata, aku tidak pernah tinggal di sana, namun aku sering ke sana. Dahulu ayahku bekerja di sana. Ibuku sudah lama sakit, jadi dia harus ke rumah sakit Seoul secara teratur. Ibu dan ayahku harus hidup terpisah. Lee-jong bertanya, tahu dari mana dulu aku tinggal di Wonju? Aku tidak pernah cerita soal itu. Ki-chol menjawab, Seung-ho memberitahuku. Dia bilang kalian berdua dekat sejak kecil, sampai kau pindah ke Seoul saat SMP. Namun orang-orang di gereja sepertinya mengingatmu saat SD. 난 그게 좀 이상해서. Lee-jong menjawab itu sudah lama, jadi Seung-ho pasti bingung. Apakah itu menyebabkan masalah dalam hubungan kita? Yongdae kembali menghubungi Ki-chol. Ia mendapatkan dokumen yang diminta Ki-chol. Yongdae berkata ia mengambil salinan dokumen yang diambil Chon Jin-pyong. Mereka berdua sama-sama menyiapkan pistol mereka. Ki-chol meminta Lee-jong untuk berbalik sebentar.
Ijong bersiap-siap dengan pistolnya jika Kichol berbuat sesuatu. Ternyata Kichol memasangkan kalung di leher Ijong. Kichol meminta maaf jika membuat Ijong kesal. Dohyong berterima kasih pada wanita yang bekerja di kantor pensiunan polisi. Jika orang itu atau siapapun yang ingin bicara tentang ini datang, tolong hubungi aku. Yongdae kembali masuk kantor pensiunan polisi. Dohyong langsung pergi agar tidak membuat Yongdae curiga. Ternyata Yongdae kembali karena ingin memberikan bunga untuk wanita itu. Oyama dan anak buahnya keluar dari hotel. Kepala So dan Hisong langsung mengikutinya. Polisi yang bernama Hwan Minggu dan rekannya memeriksa TKP tewasnya Chon Jin-pyong. Polisi itu menemukan korek api di sana. Haryeon mengajak Junmo kencan di restoran. Ia yakin wanita yang bersama Jong Kichol adalah pacar Kichol. Mereka saling menatap dengan penuh kasih. Ri-jong bertanya pada Kichol, "Apa kau mencurigaiku? Apa karena aku polisi?" Kichol menjawab, "Kukira kau sudah tahu apa pekerjaanku." Ri-jong berkata, "Aku tahu pekerjaanmu tidak biasa." Kichol berkata, "Preman begitulah orang manggilku. Namun tidak semuanya kejahatan. Awalnya kukira kita kebetulan bertemu. Namun sejak bertemu denganmu lagi, banyak hal mulai terjadi lagi. Seungho dan kau saling kenal dan waktu kemunculanmu." Ri-jong berkata, "Aku bertemu Seungho karena ayahnya dan kasus sepupunya. Mungkin semua ini bukan kebetulan. Mungkin kita ditakdirkan bertemu lagi. Aku pun bingung dan terkejut seperti dirimu." Haryeon memberikan tawaran baru. "Kami ingin menggandakan harga menjadi 30 juta per kilogram. Kugandakan juga jumlahnya per transaksi 16 kg. Junmo berkata menaikkan volume bisa beresiko bagi kita dan geng Jepang. Akan kutanyakan ke Kichol soal ini." Haryeon berkata, "Putuskanlah sendiri. Mulai kini mari bekerja bersama." Ri-jong berkata, "Sejujurnya setelah bertemu denganmu, kuperiksa apa kau punya catatan kriminal. Pria yang terbunuh bernama Kwon Tae-ho, kudengar dia temanmu. Juga tersangka nomor 1 Jang Kyung-chul, dia menghilang. Kau pernah bekerja dengannya dan tiba-tiba Kichol menghentikan mobilnya." Kichol berkata, "Jadi setelah bertemu aku, kau tahu aku tersangkanya. Apa itu sebabnya kau menemuiku?" Ri-jong menjawab, "Aku sangat mengenalmu. Aku tahu kau tidak terkait kasus itu." Kichol bertanya, "Bagaimana kau bisa yakin?" Ri-jong menjawab, "Meski ada kaitannya, aku tidak peduli. Aku percaya padamu. Impianmu, aku akan tetap di sisimu sampai itu terwujud. Sebagai polisi, semua yang kubisa, semua info yang bisa kudapat, perlindungan yang bisa kuberikan itu semua. Jadi kau harus mempercayaiku." 날 믿어야 되는데. 내가 널 사랑하고 있으니까. Kepala So dan Hisong mengetahui bahwa Oyama menemui Song Ki-soo. Kepala So menghubungi Kichol. Ia berkata geng Jepang mendatangi grup Jaegon. "Apa yang harus kami lakukan?" Kichol menjawab, "Aku akan kembali ke kantor dan ayo bicara di sana." Junmo menerima tawaran Haryeon. Haryeon berkata, "Kuharap kau tidak berubah pikiran karena Jong Kichol." Junmo berkata, "Jangan khawatir." Haryeon berkata pada anak buahnya, "Beritahu ayah kita akan memilih Jong Kichol. Namun kali ini dengan orang lain." Sementara itu, geng Tiongkok sibuk memproduksi sabu-sabu mereka. Anak buah Haryeon menghubungi ayah Haryeon. Ia berkata Haryeon putuskan memilih Jong Kichol. Namun dia ganti perantaranya menjadi Kwon Seung-ho. Ayah Haryeon berkata akan kuterima penggantinya, serta hindari Jong Kichol apapun yang terjadi pada malam ini. Kichol memperkenalkan Ri-jong sebagai calon istrinya pada karyawannya. Hisong tidak setuju pada keputusan Kichol yang memilih Jong karena dia polisi. Kichol berkata jangan khawatir, tidak akan terjadi apapun. Kepala So bertanya soal geng Jepang yang ikut grup Jaegon. Kichol menjawab Seung-ho sedang menemui geng Tiongkok. Mari tunggu kabarnya. Geng Jepang tidak bisa berbuat apapun tanpa barang itu. Geng Tiongkok punya barangnya. Hisong bertanya, jadi kau serahkan semua ke Seung-ho selagi kau mengencari wanita itu? Kichol menjawab, ini pilihan dan keputusanku. 그냥 나 믿어라 이성아. Anak buah Haryeon memberitahukan bahwa bos Oson memutuskan memilih grup Jaegon. Serta malam ini Jaegon akan menyerang Jong Kichol. Junmo tidak mengerti pembicaraan mereka. Haryeon berkata, kau tidak butuh Jong Kichol kan? Grup Jaegon bersiap-siap menyerang geng Kichol. Junmo langsung menghubungi Jong. Tapi Jong tidak mendengar panggilan tersebut. Junmo menghubungi kepala So. Ia memberitahukan bahwa grup Jaegon sedang menuju ke sana. Kau harus menjaga kantor. Kepala So memberitahukan hal itu pada Hisong. Grup Jaegon sudah menyerang kantor Kichol. Kichol berkata pada Ri-jong, kau harus paham dan percaya padaku akan semua yang akan kau lihat. Sebelumnya, saat acara pernikahan Junmo dan Ri-jong, terjadi keributan di luar. Ternyata ayah Junmo datang. Dia meminta uang pada putranya untuk membeli narkoba. Junmo memberikan uang pernikahannya untuk ayahnya dan meminta ayahnya untuk pergi. Junmo malu di depan keluarga Ri-jong dan para tamu. Kichol membawa Ri-jong untuk pergi dari sana. Junmo tiba di kantor dan langsung menghabisi anak buah grup Jaegon. Ia melihat Ri-jong yang ada di sana. Ia pun cepat-cepat menghabisi mereka agar bisa menyelamatkan istrinya. Ri-jong hampir dipukuli.
Lalu Kichol datang dan langsung menikam pria itu. Ijong melihat Junmo yang berlumuran darah dan terus-terusan menusuk orang tersebut. Lalu Haeryeon dan anak buahnya datang ke kantor Kichol. Haeryeon bertanya, kenapa kau memaksakan diri sejauh ini? Junmo menjawab, karena aku mau melindungi seseorang. Haeryeon berkata, ini pertama kalinya aku tidak menaati ayahku. Tolong buktikan kepadaku bahwa aku tidak salah pilih. Geng Kichol datang ke kantor grup Jaegon. Junmo langsung menahan Song Ki-soo dan memotong tendang Achillesnya. Kichol meminta Oyama untuk menyampaikan pada Kanemoto sebaiknya dia kemari dan meminta maaf langsung, atau dia tidak akan mendapat barangnya. Do-hyung berkata pada Ijong, tim kami siaga jika terjadi keadaan darurat. Ijong dan Junmo sama-sama teringat saat pertama kali mereka bersama. Junmo mengirim pesan suara untuk Ijong. 괜찮아? Ia berkata, kau pasti sangat ketakutan. Peristiwa hari ini tidak bisa kucegah. Investigasi kita bisa merenggut nyawamu. Jadi kumohon keluar dari investigasi ini. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku akan selesaikan kasus ini secepatnya dan kembali padamu. Kichol mengajak Junmo untuk datang ke rumahnya. Adik Kichol berkata kakaknya tidak pernah membawa teman ke rumah selain Taeho. Adik Kichol meminta tolong awasi kakaknya agar tidak ditusuk. Aku tidak ingin mendengar dia ada di berita. Hwang Min-gu datang ke kantor Kichol karena kasus Chon Jin-pyong. Kichol adalah orang terakhir yang dihubungi oleh detektif itu. Kichol menjawab, ku minta dia menyelidiki sesuatu. Hwang Min-gu berkata, setelah menelponmu, dia tewas. Yang Kis juga hilang dan manajer Cho mati. Saat ini masuk akal untuk mencurigaimu. Hwang Min-gu menemukan korek api di TKP dan curiga itu milik Kichol. Kichol menunjukkan korek api miliknya. Hwang Min-gu berkata ponsel Pak Chon juga hilang. Apa kliennya yang ambil atau Yang Kis yang mengambilnya? Kichol menjawab, cari dan tanya pemilik korek api itu. Hwang Min-gu berkata pada Junmo, kurasa kau menjatuhkan ini di kantor polisi. Junmo menjawab, tapi ini bukan milikku. Hwang Min-gu bertanya, kenapa kau mengejar detektif bosmu sampai ke atap? Juga kenapa kau ambil ponselnya? 무슨 소리세요? 누군데요? 권승호. Ia meminta Junmo untuk membawa Yang Kis padanya. Jika kau membawanya padaku, aku tidak akan beritahu Jung Kichol bahwa kau membunuh Chon Jin-pyong. Junmo datang menemui Oyama. Ia menawarkan mengantar Oyama ke bandara. Izinkan aku meminta maaf atas nama bosku. Jadi mohon lupakan semua kekesalanmu. Hwang Min-gu meminta grup Jaegon untuk menyelidiki tentang Yang Kis yang menjual kantong kristal. Anak buah Song Ki-soo berkata, aku melihat pria yang membeli barang-barangnya. Dia dipanggil Dodgers. Dia sedang dipenjara di rutan Songdong. Hwang Min-gu mengeluarkan Dodgers dari penjara lalu menyiksanya agar mau membuka mulutnya tentang keberadaan Yang Kis. Dodgers berkata, aku tidak tahu apa-apa soal Yang Kis. Dia perlu uang karena dia menghamili pacarnya. Dia menambah stoknya lalu mencuri semua klien kami. Jadi aku tidak bicara dengannya sejak itu. Wanita itu juga pecandu. Mereka berdua mendatangi rumah pacar Yang Kis. Ternyata dia tidak ada di sana. Oyama membawa Kanemoto untuk datang ke kantor Kichol. Kanemoto meminta gandakan impor dengan harga yang sama. Kichol berkata, kita akan bahasnya setelah permintaan maaf yang pantas. Kichol menulis sesuatu di kertas. Kanemoto membaca tulisan tersebut dan marah. Ia langsung pergi dari kantor Kichol. Tulisan tersebut adalah kenaikan 30% dan 13 juta yen per kilogram. Junmo meminta bantuan pada Haeryeon. Haeryeon berkata, Kanemoto menelpon ayahku. Dia menyarankan agar kami berdagang secara langsung tanpa perantara Korea. Katanya dia mau bersembunyi. Junmo menawarkan bagaimana jika kita ambil inisiatif daripada mengandalkan Kichol atau ayahmu. Hanya kita berdua. Junmo dan Haeryeon datang menemui Kanemoto. Junmo berkata, bosku melakukan kesalahan yang lancang. Aku datang kemari untuk menebusnya. Junmo berkata, pertama lupakan soal kenaikan harga. Aku sendiri yang akan mengirimimu barangnya. Kanemoto bertanya, kenapa ada Nona Haeryeon di sini? Haeryeon menjawab, untuk membahas bisnis juga. Untuk mengirim barang ke Jepang, kita harus melalui Korea. Seperti katamu, tanpa perantara tidak mungkin kita bisa mengirim barang dari Tiongkok ke Jepang. Kecuali kau memiliki cara yang kreatif. Ayahku memproduksi barang, tetapi aku yang mengirimnya. Tidak akan ada pengiriman langsung. Kanemoto menyuruh Junmo untuk memotong jarinya. 뭡니까 이게? Haeryeon berkata, apa ini sungguh diperlukan? Kanemoto menyuruh anak buahnya untuk ikut memotong jari Junmo. Tiba-tiba anak buah Kanemoto mengambil pisau itu dan menusukkannya ke dada Kanemoto. Ternyata Oyama sudah mengajak anak buah Kanemoto untuk kerjasama mengganti kepemimpinan geng. Oyama berkata, aku sudah bicara dengan Jung Kichol. Junmo bertanya, apa bosku tahu hal ini? Ternyata Kichol juga sudah tahu rencana Oyama. Lalu Kichol masuk dan melihat Kanemoto yang sudah tewas. Kichol berkata, karena rintangan kita sudah hilang, mari lanjutkan bisnis kita. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.